Malam itu, 1 jam sebelum bel pembukaan bursa, saya menemukan sebuah foto yang menghancurkan 5 tahun pernikahan saya. Di foto itu, suami saya, Bramantio, tersenyum lebar. Tangannya merangkul seorang perempuan muda berbaju putih. Di pangkuan perempuan itu, ada bayi laki-laki. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya berdiri. Wajahnya berseri seperti baru saja mendapatkan cucu pertama yang ia nanti seumur hidup. Mereka semua tersenyum. Sebuah keluarga utuh tanpa saya. Padahal malam itu, saya sedang menandatangani dokumen terakhir yang akan membawa perusahaan saya melantai di bursa esok pagi. Perusahaan yang seluruh sahamnya, sampai lembar terakhir, masih atas nama saya sendiri. Pengkhianatan ini tidak akan saya balas dengan air mata. Saya akan membalasnya dengan satu tanda tangan yang membuat mereka kehilangan segalanya dalam satu malam. Sebelum kita mulai, mampir dulu di kolom komentar. Tulis kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus bisa kami hadirkan untuk kalian. Nama saya Lestari, 38 tahun, pemilik dan direktur utama sebuah grup perusahaan properti dan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Saya membangun semuanya dari nol. Dari satu ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi gedung 17 lantai dengan nama saya di puncaknya. Sudah 5 tahun saya menjadi istri. Dan selama 5 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Ternyata, saya belum memberikan satu hal yang paling mereka inginkan. Kehancuran saya sendiri. Malam itu langit Jakarta gerimis. Saya masih di lantai 17, di ruangan kaca yang menghadap kota. Di atas meja, map tebal berisi dokumen penawaran saham perdana sudah siap. Esok pagi, pukul 9, perusahaan saya resmi melantai. Nilainya ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Para notaris dan tim hukum baru saja pulang. Tinggal saya sendiri, menunggu. Menikmati malam terakhir sebelum hidup saya berubah selamanya. Saya memang sedang menunggu sesuatu, tapi bukan yang saya kira. Bramantio, suami saya, sudah 3 hari ini tidak pulang. Katanya ada urusan keluarga di Bandung. Ibunya sakit, katanya. Butuh ditemani. Saya percaya, saya selalu percaya, karena saya yang menempatkan Bramantio di kursi wakil direktur. Saya yang memberinya gelar, gaji besar, dan kehormatan sebagai kepala keluarga di hadapan ibu dan adiknya. Padahal seluruh perusahaan adalah milik saya seorang. Saya melakukannya bukan karena dia hebat, saya melakukannya karena saya mencintainya. Saya ingin dia merasa dihormati. Saya ingin dia tidak pernah merasa kecil di samping istri yang lebih kaya. Untuk mengisi waktu, saya membuka ponsel. Bukan akun pribadi saya. Saya beralih ke akun cadangan. Akun yang biasa saya pakai untuk memantau pesaing dan tren pasar properti. Entah dorongan dari mana. Jari saya mengetik nama satu orang di kolom pencarian. Wulan, adik kandung Bramantio. Hubungan saya dengan Wulan dan ibu mertua tidak pernah hangat. Sejak awal, mereka memandang saya sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang lupa kodrat. Perempuan yang terlalu sibuk dengan uang sampai lupa memberi keturunan. Padahal selama ini, uang dari keringat sayalah yang menghidupi mereka semua. Sekitar setahun lalu, Wulan tiba-tiba memblokir akun pribadi saya. Alasannya, dia butuh ruang privasi. Dia tidak ingin kakak iparnya ikut campur urusan pergaulannya. Saya tidak ambil pusing, saya biarkan saja. Tapi malam itu, dengan akun cadangan, profil Wulan yang disetel publik terbuka lebar di layar saya. Saya menggulir foto liburan, foto restoran mahal, tas-tas bermerek yang sering ia pamerkan. Semua kemewahan itu berasal dari kartu kredit tambahan yang saya berikan untuk kebutuhan ibu dan adik mertua saya. Saya tidak pernah mempersoalkan uang itu. Saya anggap mereka keluarga saya juga. Lalu, jari saya berhenti. Pada unggahan terbaru Wulan, 3 jam yang lalu, dunia di sekeliling saya seolah berhenti berputar. Itu foto sebuah ruangan rumah sakit bersalin yang mewah. Dihias balon biru muda dan putih. Di tengah foto, perempuan muda berbaju putih duduk di ranjang, menggendong bayi. Di kirinya, ibu mertua saya. Wajah perempuan tua yang selalu dingin pada saya itu
memancarkan kebahagiaan luar biasa. Tangannya membelai pundak perempuan muda itu, lembut. Seperti seorang ibu pada putrinya sendiri. Di kanannya, Wulan tersenyum riang. Jarinya membentuk simbol hati. Tapi bukan mereka yang membuat jantung saya seolah berhenti. Pandangan saya terkunci pada laki-laki yang berdiri di belakang ranjang itu. Bramantyo, suami saya, menunduk menatap bayi di gendongan perempuan itu. Dengan senyum paling tulus dan paling penuh cinta yang belum pernah ia berikan kepada saya selama 5 tahun. Keterangan fotonya singkat. Selamat datang ke dunia, anak ayah. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya tidak menangis. Aneh sekali. Saya menunggu air mata itu datang, tapi tidak ada. Yang ada hanya rasa dingin yang merayap dari ujung jari sampai ke dada. Saya menggulir ke bawah, mencari, dan setiap foto yang muncul menambah satu lagi paku di peti mati pernikahan saya. Ada foto akad nikah. Bramantyo mengenakan baju koko putih, duduk bersila, menjabat tangan seorang penghulu. Di sampingnya perempuan muda itu, mengenakan kebaya sederhana. Tanggalnya 8 bulan lalu. 8 bulan lalu. Saat itu, Bramantyo bilang dia sedang dinas ke Surabaya selama seminggu. Saya bahkan mengantarnya ke bandara. Di foto akad itu, ibu mertua saya duduk di barisan depan. Matanya berlinang bahagia. Hampir seluruh keluarga besar Bramantyo hadir. Mereka semua tahu. Mereka semua datang, makan, tertawa, dan merayakan pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Sementara di saat yang sama, saya sedang memimpin rapat sampai larut malam, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menutupi kebutuhan keluarga ini. Potongan-potongan ingatan mulai berkelebat. Merangkai gambaran utuh yang selama ini gagal saya lihat. 2 tahun lalu, ibu mertua datang ke kantor saya sambil menangis. Katanya, kerabat jauhnya terlilit utang dan nyawanya terancam. Ia butuh pinjaman 700 juta rupiah secepatnya. Karena rasa hormat saya pada keluarga suami, saya transfer uang itu dari rekening pribadi saya tanpa banyak bertanya. Sekarang saya tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai pernikahan rahasia suami saya. Untuk mahar perempuan barunya. Setahun lalu, Wulan merengek minta dibelikan mobil. Katanya susah cari transportasi ke tempat kerja. Bramantyo membujuk saya. Katanya itu tanggung jawabnya sebagai kakak. Tapi tabungannya sedang diinvestasikan. Jadi dia minta saya pakai fasilitas kredit perusahaan. Saya setuju. Saya beli mobil mewah. Cicilannya ditarik dari rekening operasional bisnis saya setiap bulan. Dan malam ini, di salah satu foto teman perempuan muda itu, mobil yang sama persis terparkir di garasi sebuah rumah asri. Keterangannya, hadiah dari suami tercinta buat antar jemput anak kami nanti. Kepala saya terasa mau pecah, bukan karena sedih, tapi karena malu pada diri saya sendiri. Saya membiarkan diri saya ditipu mentah-mentah, dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi sebuah keluarga bahagia yang merampas posisi saya. Ibu mertua yang selalu dingin pada saya, ternyata begitu hangat pada perempuan itu. Wulan, yang memblokir saya dengan alasan privasi, ternyata sedang menutupi jejak pengkhianatan kakaknya. Dan Bramantyo, laki-laki yang pandai merangkai kata manis itu, ternyata membagi tubuh dan waktunya untuk 2 keluarga, menggunakan uang saya untuk menghidupi perempuannya yang lain. Saya meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu saya merasakan detak jantung saya kembali tenang. Tenang dan kuat. Air mata yang saya tunggu tadi sudah benar-benar kering sebelum sempat jatuh. Rasa cinta, hormat, dan kasih sayang yang selama 5 tahun saya rawat dengan susah payah untuk Bramantyo dan keluarganya telah terbakar habis, berubah menjadi abu. Banyak perempuan dalam posisi saya mungkin akan langsung menelpon, menangis, menuntut penjelasan, melabrak perempuan itu di rumah sakit malam itu juga. Tapi saya bukan perempuan seperti itu. Menangis dan berteriak hanya akan menjatuhkan harga diri saya di hadapan mereka, membuat mereka merasa
Saya adalah pihak yang hancur dan kalah. Saya tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Jika mereka bisa bermain kotor dan berpura-pura selama 2 tahun dengan begitu rapi, maka saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang sesungguhnya. Saya akan mencabut satu persatu semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati dari keringat saya, tanpa mereka sadari. Sampai mereka tersadar, saat pijakan di bawah kaki mereka sudah runtuh sepenuhnya. Dan ada satu hal yang mereka lupakan. Besok pagi, perusahaan saya melantai. Seluruh saham, seluruh aset, seluruh nama masih milik saya seorang. Bramantyo hanya wakil direktur. Sebuah jabatan tanpa satu lembar saham pun. Sebuah gelar kosong yang saya berikan karena cinta. Cinta yang malam ini resmi mati. Saya meraih ponsel. Tapi saya tidak menelpon Bramantyo. Saya menelpon Pak Darto, pengacara dan penasihat hukum perusahaan saya selama 10 tahun. Laki-laki parubaya yang tajam, yang tidak pernah kalah dalam sengketa bisnis apapun. Hanya 2 kali nada dering, suaranya terdengar, berat dan tenang. Selamat malam, Bu Lestari. Tumben menelpon larut begini. Bukankah besok hari besar kita? Tanya Pak Darto. Selamat malam, Pak Darto, jawab saya. Datar dan tegas. Maaf mengganggu malam-malam. Tapi saya butuh Bapak menyiapkan beberapa hal sebelum bel pembukaan bursa besok pagi. Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Saya menatap lampu-lampu kota di balik kaca. Saya butuh Bapak membatalkan semua kuasa direksi atas nama Bramantyo per malam ini juga. Dan saya butuh akses penuh ke seluruh rekening perusahaan dan kartu kredit tambahan yang pernah saya keluarkan. Hening sejenak di seberang sana. Boleh saya tahu alasannya? Bu, ini langkah besar. Suami saya, kata saya pelan, ternyata punya keluarga lain dan dia membiayainya dengan uang saya. Pak Darto terdiam lama. Lalu suaranya kembali. Kali ini lebih dingin dan tegas. Saya mengerti, Bu. Malam ini juga saya kerjakan. Pagi-pagi dokumennya siap. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya malam itu, saya tersenyum. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Pukul 9, di lantai dasar Bursa Efek. Bel pembukaan berdentang. Perusahaan saya resmi melantai. Harga sahamnya melonjak di menit pertama. Saya berdiri di antara para investor dan wartawan, mengenakan blazer abu-abu, tersenyum di depan kamera. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu semalam dunia saya runtuh dan saya membangunnya kembali dalam diam. Bramantyo tidak hadir. Tentu saja, dia masih di Bandung, katanya, menemani ibunya yang sakit. Padahal saya tahu dia sedang menimang bayi dari perempuan lain. Saya tidak menghubunginya. Saya membiarkannya menikmati kebahagiaan palsunya beberapa hari lagi. Karena setiap hari yang ia habiskan di sana adalah satu hari lagi di mana saya menarik pelan-pelan tanah di bawah kakinya. Insiden pertama saya mulai hari itu juga. Sepulang dari bursa, saya memanggil Pak Darto ke kantor. Di atas meja sudah tersusun rapi surat pencabutan kuasa direksi atas nama Bramantyo. Saya menandatanganinya tanpa ragu. Sejak detik itu, suami saya bukan lagi wakil direktur, hanya seorang karyawan biasa di atas kertas, tanpa kewenangan apapun. Satu hal lagi, Pakistan, kata saya. Tolong siapkan audit menyeluruh atas semua aliran dana keluar dari rekening pribadi dan operasional saya selama 3 tahun terakhir. Saya ingin tahu persis berapa banyak yang sudah mengalir ke keluarga itu. Pak Darto mengangguk. Akan saya kerjakan dengan tim forensik keuangan. Bu, malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Insiden kedua datang 3 hari kemudian. Kartu kredit tambahan. Ada 3. 1 untuk ibu mertua, 1 untuk Wulan, 1 lagi yang baru saya ketahui. Ternyata sering dipakai di sebuah apotik dan toko perlengkapan bayi di kawasan yang sama dengan rumah sakit di foto itu. Saya menelpon bank. Dengan suara tenang, saya meminta ketiga kartu itu diblokir permanen. Efektif tengah malam. Saya membayangkan wajah mereka saat kartu itu ditolak di kasir. Tapi saya tidak menelpon untuk menjelaskan. Saya ingin mereka panik sendiri. Saya ingin mereka saling bertanya, ada apa? Benar saja.
Keesokan paginya, ibu mertua menelepon. Suaranya tinggi dan kesal. Lestari, kartu ibu kenapa diblokir? Tadi ibu mau bayar belanjaan, malah ditolak. Malu ibu di depan orang banyak. Saya menjawab dengan nada paling sopan. Oh, maaf. Bu, mungkin ada masalah teknis dari pihak bank. Nanti saya cek, ya. Ya, cepat dicek. Ibu butuh kartu itu, katanya. Lalu menutup telepon. Saya menatap layar ponsel yang menggelap. Tidak ada masalah teknis. Bu, batin saya. Hanya ada akhir dari kemurahan hati saya. Insiden ketiga, saya arahkan ke mobil. Mobil mewah yang dibelikan untuk Wulan. Yang ternyata diparkir di garasi rumah perempuan itu. Cicilannya masih ditarik dari rekening perusahaan saya setiap bulan. Atas nama perusahaan saya memanggil bagian keuangan. Saya minta pembayaran cicilan dihentikan. Dan saya perintahkan tim legal mengirim surat penarikan unit. Karena kendaraan itu adalah aset perusahaan yang dipakai di luar peruntukan. Seminggu kemudian, mobil itu ditarik oleh petugas leasing dari depan rumah perempuan muda itu. Saya dapat laporannya lengkap dengan foto. Bramantio di foto itu berdiri di teras dengan wajah panik, sementara mobilnya diderek pergi. Saya menyimpan foto itu, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai bukti. Insiden keempat lebih halus, tapi lebih dalam. Rumah yang ditinggali perempuan muda itu, rumah asri yang sering ia pamerkan. Saya minta Pak Darto menelusuri statusnya. Hasilnya membuat saya hampir tertawa. Rumah itu bukan milik Bramantio. Rumah itu disewa, dan uang sewanya 2 tahun terakhir dibayar otomatis dari salah satu rekening anak perusahaan saya lewat sebuah pos pengeluaran yang ditandai sebagai biaya operasional kantor cabang. Kantor cabang yang tidak pernah ada. Bramantio memasukkan pos pengeluaran di perusahaan saya untuk membayar sarang cintanya. Itu bukan lagi sekedar pengkhianatan rumah tangga. Itu penggelapan. Saya minta pos itu dibekukan. Lalu saya minta tim forensik mendokumentasikan setiap rupiah yang mengalir lewat sana. Lengkap dengan tanda tangan persetujuan Bramantio di setiap lembarnya. Bukti itu, suatu hari nanti, akan saya gunakan. Tapi belum sekarang. Insiden kelima datang dari arah yang tidak saya duga. Dari Wulan sendiri. Suatu sore, Wulan menelepon saya. Suaranya manis. Dibuat-buat. Mbak Lestari, apa kabar? Maaf ya, Wulan jarang menghubungi. Sibuk banget akhir-akhir ini. Saya tahu dia mau apa. Kartunya diblokir. Dia butuh uang. Halo, Wulan. Tidak apa-apa. Ada yang bisa Mbak bantu? Itu. Mbak, Wulan lagi ada keperluan mendadak. Boleh pinjem dulu? Nanti Wulan ganti. Dulu. Saya akan langsung transfer tanpa bertanya. Tapi hari itu, saya hanya tersenyum di balik telepon. Wah, Wulan. Maaf ya. Mbak juga lagi banyak pengeluaran untuk perusahaan yang baru melantai. Kondisi keuangan Mbak sedang ketat sekali. Mungkin coba minta tolong ke Mas Bram, ya. Kan dia kakakmu. Hening sejenak di seberang. Saya tahu. Di kepala Wulan sedang berputar kebingungan. Kakaknya tidak punya uang. Selama ini yang punya uang adalah saya. Dan sumber uang itu baru saja mengering. Oh, iya. Mbak, nanti Wulan tanya Mas Bram, katanya. Lalu buru-buru menutup telepon. Saya meletakkan ponsel dan menyeruput teh saya pelan. Satu persatu, tiang penyangga keluarga parasit itu saya cabut. Dan mereka masih belum sadar siapa yang mencabutnya. Insiden keenam, saya tujukan ke jantung kesombongan mereka. Selama ini, ibu mertua tinggal di sebuah rumah di Bekasi yang saya belikan tunai 3 tahun lalu. Sertifikatnya, atas saran Pak Darto saat itu, tetap saya pegang atas nama saya. Saya tidak pernah memikirkannya lagi. Sampai malam itu, saya membuka brankas. Sertifikat itu masih di sana, atas nama Lestari. Bukan atas nama ibu mertua. Bukan atas nama Bramantio. Rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Yang mereka pakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Saya belum berbuat apa-apa dengan sertifikat itu.
Saya hanya meletakkannya kembali ke brankas. Tapi sekarang saya tahu, kartu truf terbesar ada di tangan saya. Insiden ketujuh adalah saat saya mulai memasang perangkap. Saya tahu, cepat atau lambat, Bramantio akan pulang. Begitu uangnya habis, begitu fasilitasnya dicabut, dia pasti akan kembali ke sumur yang selama ini ia timba. Kembali kepada saya. Maka, saya memutuskan untuk berpura-pura. Saya menelpon Bramantio untuk pertama kalinya sejak malam itu. Dengan suara yang sengaja saya buat lemah dan letih. Mas, kamu di mana? Aku kangen. Perusahaan baru melantai, banyak tekanan. Aku capek sekali sendirian. Kapan kamu pulang? Di seberang. Suaranya terdengar kaget, lalu cepat berubah manis. Aduh, sayang, maaf ya. Ibu masih butuh ditemani. Tapi sebentar lagi Mas pulang. Kok? Kamu yang sabar, ya. Jangan kerja terlalu keras. Iya. Mas, aku tunggu. Oh iya. Soal kartu kredit ibu sama Wulan yang katanya bermasalah. Nanti aku urus. Ya. Aku nggak mau keluargamu kesusahan gara-gara aku sibuk. Saya bisa mendengar kelegaan dalam suaranya. Dia pikir saya masih perempuan bodoh yang sama. Perempuan yang akan terus membayar, terus memaafkan, terus mencintai tanpa syarat. Kamu memang istri terbaik. Sayang, katanya. Mas beruntung punya kamu. Saya menutup telepon dan menatap diri saya di cermin. Istri terbaik. Ya, sebentar lagi kamu akan tahu seberapa baik aku bisa membalas. Insiden ke-8 adalah saat semua benang mulai saya tarik menjadi satu. Audit forensik Pak Darto selesai. Hasilnya tersusun dalam map biru tebal di meja saya. Angka totalnya membuat saya terdiam sejenak. Dalam 3 tahun, lebih dari 4 miliar rupiah mengalir dari saya ke keluarga itu. Pinjaman yang tidak pernah dikembalikan, cicilan mobil, sewa rumah lewat pos palsu, belanja kartu kredit, mahar pernikahan rahasia, biaya bersalin di rumah sakit mewah, 4 miliar rupiah dari keringat saya untuk membangun kebahagiaan orang yang mengkhianati saya. Tapi saya tidak marah lagi, marah itu sudah lewat. Yang tersisa hanya satu tekad dingin. Setiap rupiah itu akan saya tagih kembali, bukan dengan uang, dengan kehancuran yang setimpal. Pak Darto menatap saya. Bu, dengan bukti penggelapan pos operasional ini, kita bisa membawa Pak Bramantio ke ranah pidana. Penggelapan dana perusahaan. Ancamannya serius. Saya menggeleng pelan. Belum. Pakistan. Pidana itu kartu terakhir. Sebelum itu, saya ingin mereka merasakan dulu satu persatu. Kehilangan semua yang mereka kira milik mereka. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri di atas tanah yang ternyata bukan milik mereka. Insiden ke-9 adalah undangan. Bramantio akhirnya pulang, tepat seperti yang saya duga. Begitu uangnya habis, begitu mobil ditarik dan kartu diblokir, dia kembali ke rumah kami dengan wajah letih dan senyum yang dibuat-buat. Dia memeluk saya, mencium kening saya, berkata betapa ia merindukan saya. Saya membalas pelukannya, dan dalam hati saya berkata, peluk aku sepuasmu sekarang. Ini pelukan terakhir malam itu. Saya berkata padanya dengan lembut, Mas, perusahaan kita baru melantai. Aku ingin merayakannya. Aku ingin mengundang seluruh keluargamu. Ibu, Wulan, semua kerabat. Aku ingin mereka tahu betapa aku menghargai keluarga ini. Wajah Bramantio berseri. Sayang, itu ide yang luar biasa. Ibu pasti senang sekali. Akhirnya kamu mau lebih dekat dengan keluarga. Iya, Mas, kata saya, tersenyum. Aku ingin semua orang hadir. Tidak boleh ada yang absen. Aku sudah pesan 1 ballroom hotel. Minggu depan, saya memang ingin semua orang hadir. Termasuk 1 tamu yang Bramantio tidak tahu, sudah saya undang sendiri. Insiden ke-10 adalah hari-hari sebelum acara itu. Hari-hari paling sulit yang pernah saya jalani. Karena saya harus berpura-pura mencintai laki-laki yang sudah saya benci. Bramantio tinggal kembali di rumah kami. Setiap pagi, saya menyiapkan kopinya. Setiap malam, saya mendengarkan ceritanya tentang ibunya yang katanya sakit di Bandung. Saya tersenyum.
Saya mengangguk. Saya berpura-pura percaya pada setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Tapi saya tahu, di balik setiap senyum palsu saya, ada sebuah perangkap yang sedang saya rapatkan. Setiap hari yang ia habiskan dengan tenang di rumah saya adalah satu hari lagi bagi Pak Darto untuk menyempurnakan bukti. Suatu malam, Bramantio memeluk saya dari belakang saat saya berdiri di dapur. "Sayang," katanya, "terima kasih ya, sudah jadi istri yang begitu pengertian. Mas, janji, setelah perusahaan stabil, kita akan punya lebih banyak waktu berdua." Saya menutup mata, menahan rasa jijik. Lalu, saya menjawab dengan suara paling lembut yang bisa saya buat. "Iya, Mas, aku juga tidak sabar menunggu hari itu. Hari itu memang akan datang," batin saya. "Tapi bukan hari yang kamu bayangkan." Diam-diam, saya menghubungi Bella, perempuan muda itu. Saya tidak mengirim ancaman. Saya tidak mengirim kebencian. Saya hanya mengirim pesan tenang, memperkenalkan diri sebagai istri sah Bramantio, dan mengundangnya ke sebuah acara keluarga. Saya berkata, ada hal penting yang harus ia ketahui tentang laki-laki yang menjadi ayah anaknya. Bella tidak langsung percaya, tapi rasa penasaran dan mungkin firasat seorang perempuan akhirnya membuatnya setuju datang. Semua perangkap sudah terpasang, tinggal menunggu malam itu tiba. Minggu berikutnya, ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman dipenuhi tawa dan dentingan gelas. Saya menyewa ruangan termewah, lampu kristal bergantung di langit-langit, meja-meja bundar berbalut kain putih. Di panggung kecil, layar lebar berdiri. Untuk apa yang mereka kira sebuah video perusahaan? Seluruh keluarga Bramantio hadir. Ibu mertua datang dengan kebaya terbaiknya. Dagunya terangkat tinggi. Wulan dengan gaun baru. Entah dibeli dengan uang siapa. Para paman, bibi, sepupu. Hampir 50 orang. Mereka semua tersenyum pada saya. Sopan, manis, penuh basa-basi. Perempuan karir yang akhirnya tahu diri. Mungkin begitu pikir mereka. Perempuan yang akhirnya merayakan keberhasilan untuk keluarga suaminya. Bramantio berdiri di samping saya. Tangannya melingkar di pinggang saya. Bangga, seolah seluruh kemegahan malam itu adalah hasil kerjanya. Saya membiarkan mereka makan, tertawa, bersulang. Saya ingin mereka kenyang dengan kebahagiaan palsu itu. Sebelum saya cabut taplaknya dari bawah piring mereka. Lalu, di tengah acara, saya naik ke panggung, mikrofon di tangan, lampu meredup, semua mata tertuju pada saya. "Terima kasih, keluarga besar, sudah hadir malam ini," kata saya. Suara saya tenang dan jernih. 5 tahun saya menjadi bagian dari keluarga ini. Dan malam ini, saya ingin memberi sebuah persembahan khusus. Sebuah video tentang keluarga kita. Tepuk tangan riuh. Ibu mertua tersenyum bangga. Bramantio mengangguk-angguk di mejanya. Saya memberi isyarat. Lampu padam total, layar menyala. Foto pertama muncul. Foto akad nikah Bramantio dengan perempuan muda itu. 8 bulan lalu. Ruangan langsung hening. Senyum-senyum membeku. Foto kedua. Bramantio menggendong bayi laki-laki. Dikelilingi ibu mertua dan Wulan yang berseri-seri. Di rumah sakit bersalin. Saya mendengar gelas terjatuh di salah satu meja. Pecah. Foto ketiga. Mobil mewah yang ditarik leasing dari depan rumah perempuan itu. Bramantio berdiri panik di teras. Mungkin sebagian dari kalian sudah kenal, kata saya. Suara saya tetap datar. Perempuan dan bayi di foto ini, tentu saja kalian kenal. Sebagian besar dari kalian hadir di pernikahannya. Pernikahan kedua suami saya yang dirayakan dengan uang saya. Bramantio berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat pasi, lestari. Ini tidak seperti yang kamu kira. Duduk. Mas, kata saya, tanpa menaikkan suara. Videonya belum selesai. Layar berganti, bukan foto lagi, tapi deretan angka. Mutasi rekening. Tanda tangan persetujuan. Pos pengeluaran palsu. Selama 3 tahun. Kata saya. 4 miliar rupiah mengalir dari rekening saya ke keluarga ini. Pinjaman 700 juta untuk kerabat yang sekarat. Bu,
yang ternyata jadi mahar pernikahan rahasia anak ibu. Mobil untuk Wulan yang diparkir di garasi istri kedua suami saya. Dan ini, layar menyorot satu baris. Pos operasional kantor cabang yang tidak ada. Sewa rumah untuk perempuan itu dibayar dengan dana perusahaan saya lewat pos palsu yang ditandatangani oleh Bramantio sendiri. Itu namanya bukan perselingkuhan, Mas. Itu namanya penggelapan. Ibu mertua bangkit. Wajahnya merah padam. Kamu, beraninya kamu mempermalukan keluarga kami di depan umum. Dasar perempuan tidak tahu diri. Saya menatapnya. Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak menunduk. Mempermalukan. Bu, saya hanya menunjukkan kebenaran. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi anak ibu yang menikah diam-diam sambil tetap mengambil uang dari istri pertamanya. Dan ibu yang tahu semuanya, yang ikut tersenyum di foto itu, sambil terus menerima kartu kredit dari saya. Wulan menangis. Mbak, tolong. Jangan begini, Wulan, kata saya pelan. Kamu memblokir saya supaya saya tidak melihat kebenaran. Kamu pikir saya tidak akan pernah tahu. Tapi kebenaran selalu punya jalan. Lalu saya berbalik ke seluruh ruangan, kepada 50 pasang mata yang menatap saya dengan ngeri. Saya punya satu pengumuman lagi. Rumah di Bekasi, yang selama ini ditinggali ibu mertua, yang sering dipakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Sertifikatnya atas nama saya, bukan atas nama ibu. Mulai besok, rumah itu akan saya jual. Ibu mertua terhuyung. Dipapah salah satu kerabat. Dan jabatan wakil direktur yang selama ini dibanggakan Bramantio. Lanjut saya. Sudah saya cabut 3 minggu lalu. Suami saya bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Tidak pernah memiliki satu lembar saham pun. Semuanya dari awal sampai akhir adalah milik saya. Saya berjalan turun dari panggung, mendekati Bramantio yang berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Aku menempatkanmu di kursi itu karena aku mencintaimu, kata saya. Pelan. Hanya untuk dia. Aku ingin kamu merasa terhormat. Aku ingin kamu tidak pernah merasa kecil. Dan kamu membalasnya dengan membangun keluarga lain di belakangku, menggunakan uangku. Bramantio jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Lestari, maafkan aku. Aku hilaf. Aku bisa jelaskan semua. Tolong, jangan hancurkan aku. Kita bisa perbaiki ini. Saya menatap laki-laki yang dulu saya cintai itu. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak sedih. Hanya kosong. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Mas, kata saya. Yang ada hanya yang perlu diakhiri. Saya memberi isyarat ke arah pintu. 2 orang yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan melangkah maju. Pak Darto, dengan map tebal di tangannya. Dan di sampingnya, seorang perempuan yang membuat seluruh keluarga itu tersentak. Perempuan muda dari foto, istri kedua Bramantio. Saya yang mengundangnya. Diam-diam, dia melangkah masuk, menggendong bayinya. Wajahnya bingung dan ketakutan. Matanya bertemu mata Bramantio. Lalu beralih ke ibu mertua. Lalu ke seluruh keluarga yang selama ini menyambutnya sebagai menantu. Bella, kata saya kepadanya, lembut, tanpa kebencian. Kamu juga korban di sini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai, semuanya dibayar dengan uang istri pertama suamimu, aku. Perempuan itu menatap Bramantio dengan air mata mengalir. Bram, apa yang dia bilang itu benar. Bramantio tidak bisa menjawab. Wajahnya tertunduk. Kalian berdua, kata saya kepada Bramantio dan Bella, selesaikan urusan kalian sendiri. Aku sudah selesai. Surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian dana perusahaan akan dikirim ke alamat kalian minggu depan. Saya berbalik dan berjalan keluar dari ballroom itu. Punggung saya tegak, langkah saya mantap. Di belakang saya, ruangan yang tadi penuh tawa, kini penuh isak tangis dan teriakan. Saya tidak menoleh. Tidak sekalipun. Di luar, malam Jakarta dingin dan jernih. Gerimis sudah berhenti. Saya menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dada saya terasa ringan. Hari-hari berikutnya berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Dingin. Tertib.
tanpa drama. Surat gugatan cerai dikirim ke Bramantyo. Bersamaan dengan itu, tim hukum Pak Darto melayangkan tuntutan perdata untuk pengembalian dana perusahaan yang digelapkan. 4 miliar rupiah, lengkap dengan bukti tanda tangan Bramantyo di setiap pos palsu. Bramantyo tidak punya apa-apa untuk membela diri. Bukti itu terlalu rapi, terlalu lengkap. Setiap rupiah tercatat, setiap tanda tangan miliknya. Pengacara yang ia sewa dengan sisa uang entah dari mana hanya bisa menawarkan jalan damai, mengembalikan sebagian, mencicil sisanya. Pak Darto, atas persetujuan saya, menerima dengan satu syarat. Bramantyo harus mengembalikan setiap aset yang dibeli dengan uang saya dan menyerahkan seluruh penghasilannya di masa depan sampai utang itu lunas. Bramantyo menandatanganinya. Dia tidak punya pilihan lain. Rumah di Bekasi saya jual, persis seperti yang saya umumkan. Ibu mertua yang selama ini menyombongkan rumah itu di depan tetangga harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Tetangga-tetangga yang dulu ia pamerkan kini berbisik di belakangnya. Saya dengar ibu mertua sempat datang ke kantor saya beberapa kali, menangis, memohon, mengetuk pintu ruangan saya, memanggil-manggil nama saya, berkata bahwa ia menyesal, bahwa ia hilaf, bahwa ia menyayangi saya seperti anak sendiri. Saya tidak pernah membuka pintu itu untuknya. Sekretaris saya yang menyampaikan jawaban saya. Bu Lestari sedang sibuk. Beliau menyarankan ibu meminta bantuan kepada cucu kandung ibu yang baru lahir. Wulan kehilangan mobilnya, kartu kreditnya, dan gaya hidup yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Akun yang dulu penuh foto liburan dan tas mewah, kini sepi. Foto-foto lama ia hapus satu persatu. Teman-teman yang dulu mengelilinginya saat ia royal, kini menjauh. Suatu hari, Wulan mengirim pesan panjang kepada saya. Permintaan maaf. Diselingi rengekan. Diselingi tuduhan bahwa saya terlalu kejam. Saya membacanya sekali, lalu menghapusnya. Saya tidak membalas. Sebagian orang hanya menyesal saat mereka kehilangan sumber yang mereka peras. Bukan karena mereka memahami kesalahannya. Bella, perempuan muda itu, ternyata juga korban. Setelah tahu kebenaran, ia membawa bayinya pergi dari rumah sewaan yang sudah tidak lagi dibayar. Saya dengar ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, membesarkan anaknya sendirian, bekerja sebagai penjahit. Bramantyo, yang dulu berjanji memberinya keluarga utuh, tidak pernah menyusulnya. Karena Bramantyo sendiri kini tidak punya apa-apa. Kadang saya memikirkan bayi laki-laki itu. Bayi yang tidak bersalah, yang lahir di tengah dusta orang dewasa. Saya tidak membenci anak itu. Saya hanya berharap suatu hari nanti ia tumbuh menjadi laki-laki yang jauh lebih baik dari ayahnya. Bramantyo sendiri jatuh paling dalam. Tanpa jabatan, tanpa uang, tanpa nama. Utang 4 miliar menggantung di pundaknya seumur hidup. Perusahaan-perusahaan lain menolak mempekerjakannya karena kabar penggelapan itu menyebar di kalangan bisnis. Nama yang dulu ia banggakan kini menjadi beban. Beberapa bulan kemudian, dia datang ke kantor saya, kurus, lusuh. Matanya cekung. Dia memohon untuk bertemu. Kali ini, saya mengizinkannya masuk. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri akhir dari laki-laki yang pernah saya cintai. Dia duduk di kursi di depan meja saya. Tangannya gemetar. Lestari, katanya. Suaranya serak. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi suami yang baik. Kita mulai dari awal. Saya menatapnya lama. Laki-laki yang dulu membuat jantung saya berdebar. Yang dulu saya beri segalanya. Yang dulu saya percaya melebihi diri saya sendiri. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak cinta, tidak benci. Tidak, bahkan rasa kasihan. Mas, kata saya pelan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan perselingkuhanmu, bukan bayi itu, bukan 4 miliar yang kamu curi. Yang paling menyakitkan adalah selama 5 tahun, aku mencintai seseorang yang ternyata tidak pernah ada. Aku mencintai Topeng, dan Topeng tidak bisa diberi kesempatan kedua. Bramantyo menunduk.
Air matanya jatuh ke lantai. "Pulanglah, Mas," kata saya. "Lunasi utangmu. Jadilah ayah yang baik untuk anakmu kalau kamu masih punya sisa kehormatan. Itu satu-satunya kesempatan kedua yang tersisa untukmu. Bukan denganku." Dia bangkit, berjalan ke pintu dengan langkah berat. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi tidak ada yang keluar. Lalu dia pergi, dan itu terakhir kalinya saya melihatnya. Perusahaan saya setelah melantai tumbuh lebih pesat dari yang pernah saya bayangkan. Tanpa beban keluarga parasit yang menggerogoti, tanpa pos-pos pengeluaran palsu. Keuangan perusahaan menjadi bersih dan sehat. Nilai saham terus naik. Saya membuka cabang baru. Saya mempekerjakan lebih banyak orang. Saya tidak buru-buru mencari pengganti Bramantio dalam hidup saya. Saya belajar untuk pertama kalinya bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada kehadiran seorang laki-laki di samping saya. Saya mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu saya lupakan. Secangkir kopi di pagi hari, di teras rumah saya yang tenang. Suara hujan tanpa kekhawatiran. Makan malam sederhana. Ikan goreng dengan sayur asem dan sambal terasi yang terasa jauh lebih lezat daripada semua hidangan mewah di masa lalu. Saya tidak lagi menjadi mesin pencetak uang untuk orang lain. Saya menjadi pemilik hidup saya sendiri. Setahun setelah malam di ballroom itu, saya berdiri lagi di lantai 17, di ruangan kaca yang sama, menatap kota Jakarta yang berkelip di bawah saya. Dulu, di ruangan ini, dunia saya runtuh dalam satu malam. Dan di ruangan yang sama, saya membangunnya kembali, lebih kuat, lebih tegak, lebih utuh dari sebelumnya. Tapi sebelum saya menutup cerita ini, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan tentang apa yang terjadi setelahnya, yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Beberapa minggu setelah malam di ballroom, kabar tentang keluarga Bramantio menyebar ke seluruh kerabat. Keluarga besar yang dulu kompak menyembunyikan pernikahan rahasia itu, kini saling menyalahkan. Para paman dan bibi yang dulu hadir di akad nikah rahasia, kini berbalik menyalahkan ibu mertua. Mereka berkata, seharusnya ibu mertua mencegah, bukan malah mendukung. Seharusnya keluarga yang baik tidak menutupi pengkhianatan. Ibu mertua yang dulu menjadi pusat keluarga, kini diasingkan oleh keluarganya sendiri. Saya tidak merencanakan itu, tapi begitulah cara karma bekerja. Mereka yang membangun rumah di atas dusta akan melihat rumah itu runtuh, menimpa diri mereka sendiri. Suatu hari, salah satu bibi Bramantio, perempuan parubaya yang dulu paling sopan kepada saya, datang ke kantor. Bukan untuk meminta uang, tapi untuk meminta maaf. "Nak Lestari," katanya. Matanya berkaca-kaca. Bibi minta maaf. Bibi tahu soal pernikahan itu, tapi Bibi diam. Bibi pikir itu bukan urusan Bibi. Bibi malu sekali sekarang. Nak Lestari orang baik, dan kami semua mengkhianati kebaikan itu. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari keluarga itu yang datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengakui kesalahan. "Terima kasih, Bu," kata saya pelan. "Maaf, Ibu," saya terima. Tapi maaf, saya tidak akan mengubah apapun. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya. Bibi itu mengangguk, lalu pergi dengan punggung yang lebih tertunduk daripada saat ia datang. Saya juga sempat memikirkan satu hal yang dulu menghantui saya. Selama 5 tahun, saya selalu disalahkan karena belum memberi keturunan. Saya dianggap perempuan karir yang lupa kodrat. Padahal, ada rahasia yang saya simpan rapat. Tubuh saya bermasalah. Dokter pernah berkata, peluang saya untuk hamil sangat kecil. Dulu, hal itu membuat saya merasa bersalah, merasa kurang sebagai perempuan, merasa pantas diperlakukan sebelah mata. Tapi setelah semua yang terjadi, saya menyadari sesuatu. Nilai saya sebagai manusia tidak pernah ditentukan oleh kemampuan saya melahirkan atau oleh kehadiran seorang suami di samping saya. Nilai saya ditentukan oleh diri saya sendiri. Oleh apa yang saya bangun, oleh bagaimana saya berdiri kembali setelah dijatuhkan. Saya berhenti merasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa cukup.
utuh, lengkap, dengan atau tanpa siapapun. Beberapa bulan kemudian, saya mendirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Perempuan-perempuan yang, seperti saya dulu, dijadikan mesin, diperas, lalu dibuang. Setiap kali saya mendengar cerita mereka, saya melihat diri saya yang dulu. Perempuan yang terlalu baik, terlalu percaya, terlalu takut kehilangan, sampai lupa melindungi dirinya sendiri. Saya berkata kepada mereka, hal yang dulu saya harap ada orang yang mengatakannya kepada saya, bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan diri diinjak, bahwa mencintai seseorang tidak berarti menghancurkan diri sendiri, bahwa kadang, hal paling berani yang bisa dilakukan seorang perempuan adalah berkata cukup, lalu pergi dengan kepala tegak. Yayasan itu tumbuh. Banyak perempuan terbantu, dan setiap kali saya melihat salah satu dari mereka bangkit, berdiri kembali, menemukan harga dirinya, saya merasa bahwa 4 miliar yang dulu hilang itu telah kembali kepada saya dalam bentuk yang jauh lebih berharga daripada uang. Saya tidak pernah lagi mendengar kabar Bramantio secara langsung. Hanya sesekali, dari mulut ke mulut, katanya. Ia kini bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan kecil lainnya, mencicil utang yang tak kunjung lunas. Katanya, ia sering terlihat termenung sendirian di warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke kejauhan. Ibu mertua di kontrakan kecilnya jatuh sakit. Tidak ada yang merawatnya dengan layak. Anak kandung yang dulu ia bela mati-matian, kini tidak punya uang untuk membiayai pengobatannya. Cucu yang ia nanti-nantikan tinggal jauh di kampung bersama ibunya. Tak pernah ia lihat lagi. Wulan menikah dengan seseorang, lalu bercerai tak lama kemudian. Hidupnya, kata orang, tidak pernah lagi semewah dulu. Saya tidak merasa puas mendengar semua itu. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya telah kembali ke tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Ada satu malam, beberapa minggu setelah semuanya berakhir, yang masih saya ingat dengan jelas. Malam itu saya duduk sendirian di ruang kerja rumah saya. Di tangan saya, sebuah album foto lama. Foto pernikahan saya dengan Bramantio. Foto bulan madu kami. Foto-foto kecil yang dulu saya simpan dengan penuh cinta. Saya menatap wajah saya di foto-foto itu. Perempuan yang tersenyum bahagia, yang tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya tersembunyi pengkhianatan. Perempuan yang memberikan segalanya dan mengira itulah cinta. Saya tidak menangis, tapi saya berbicara kepada perempuan di foto itu dalam hati. Saya berkata, maafkan aku karena membiarkanmu disakiti selama ini. Maafkan aku karena terlalu lama percaya, tapi sekarang aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjakmu. Lalu saya menutup album itu. Saya menyimpannya, bukan membuangnya. Karena luka itu adalah bagian dari saya. Tapi luka itu tidak lagi mengendalikan saya. Ia menjadi pelajaran, bukan penjara. Keesokan harinya, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit. Saya membuat kopi sendiri, duduk di teras, dan menatap langit yang perlahan terang. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunggu siapapun pulang. Saya tidak khawatir tentang telepon yang tidak diangkat. Saya tidak cemas memikirkan apakah suami saya benar-benar sedang dinas atau berbohong. Saya hanya menikmati pagi. Pagi yang sepenuhnya milik saya. Dan saya sadar, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan kemewahan, bukan balas dendam yang berhasil, tapi ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti menggantungkan kebahagiaannya pada orang yang tidak pernah menghargainya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan hati adalah anugerah. Tapi kebaikan tanpa batas adalah undangan bagi orang-orang yang akan memanfaatkannya. Jangan pernah mencintai seseorang sampai kalian kehilangan diri sendiri. Dan jangan pernah, demi menjaga sebuah hubungan, kalian rela menjadi mesin yang diperas sampai kering. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, mencintai dengan tulus, memberi tanpa menghitung. Lalu disalahkan
karena hal-hal yang bukan kesalahan mereka. Perempuan yang takut kehilangan, sampai lupa bahwa mereka layak diperlakukan dengan hormat. Jika kalian salah satu dari mereka, dengarkan saya. Kebaikan kalian bukan kelemahan, tapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Cintailah, tapi cintai juga diri kalian sendiri. Beri, tapi jangan sampai habis tak bersisa. Di luar sana juga ada banyak laki-laki seperti Bramantio. Laki-laki yang pandai merangkai kata manis, yang menerima segala kebaikan istrinya sebagai sesuatu yang seharusnya, lalu mengkhianatinya saat ada yang lebih baru, lebih muda, lebih menggoda. Kepada mereka, ingatlah, setiap pengkhianatan meninggalkan jejak, dan jejak itu cepat atau lambat akan menuntun karma ke depan pintu kalian sendiri. Dan ada pula para ibu mertua seperti ibu mertua saya yang lupa bahwa menantu juga manusia, juga punya hati, juga punya harga diri, yang lebih sibuk menuntut keturunan daripada menghargai pengorbanan. Kepada mereka, ingatlah, menantu yang kalian sakiti hari ini mungkin adalah satu-satunya orang yang akan tegak berdiri saat anak kandung kalian jatuh. Saya, Lestari, kini hidup dengan tenang. Perusahaan saya berkembang. Yayasan saya membantu banyak perempuan. Dan hati saya yang dulu hancur dalam satu malam, kini telah utuh kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar kalah malam itu. Saya hanya kehilangan sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah pantas saya pertahankan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan saya berharap siapapun kalian yang sedang mendengarkan cerita ini di tengah luka kalian sendiri, kalian juga memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Hujan sore itu turun deras sekali dan di bawah guyuran air. Saya berdiri sendirian di pinggir jalan dengan motor butut yang mati total. Saya menelpon suami saya, memohon dijemput. Tapi jawaban yang saya terima bukan pertolongan. Suami saya bilang, mobil mewah di garasi terlalu sayang dipakai untuk menjemput istri yang cuma bawa motor rongsokan. Yang dia tidak tahu, mobil mewah itu milik saya dan ayah saya, orang yang mereka kira sopir. Sebentar lagi akan mengetuk pintu rumah itu. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa nyalakan lonceng dan tulis nama serta kota kalian di kolom komentar. Cerita kali ini akan menyentuh hati. Tentang seorang perempuan yang dihina habis-habisan karena dikira miskin. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Siapkan hati kalian, karena di akhir cerita, semua akan berubah dalam satu malam. Nama saya Anindya, 26 tahun. Sudah 2 tahun saya menjadi istri seorang pria bernama Reza. Dan 2 tahun pula saya tinggal di rumah mertua, di sebuah perumahan minimalis di kawasan Bekasi. Saya bukan perempuan manja. Saya bisa menahan banyak hal demi satu kata, yaitu bakti. Tapi malam itu saya tahu ada batas yang sudah saya lewati. Mari saya ceritakan dari awal. Sore itu halaman rumah mertua saya terasa lebih sesak dari biasanya. Bukan karena banyaknya pot bunga, melainkan karena sebuah mobil Land Cruiser hitam mengkilap yang terparkir gagah di depan teras. Mobil itu memakan hampir seluruh ruang. Di teras, Bu Sumintem, ibu mertua saya, berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Senyumnya merekah lebar, seakan dialah pemilik dunia hari itu. Di hadapannya, 3 tetangga menatap mobil itu dengan pandangan kagum bercampur iri. Tatapan itulah yang menjadi bahan bakar kesombongan mertua saya. Ya, begitulah. Suara Bu Suminten terdengar lantang, sengaja dikeraskan agar seluruh kompleks bisa mendengar. Tangannya menepuk-nepuk kap mesin mobil itu dengan bangga, seolah sedang menepuk pundak seorang pahlawan. Si Reza itu memang pekerja keras, baru 2 tahun menikah. Karirnya langsung melesat. Lihat ini. Mobil gagah begini dibeli tunai.
tunai. Loh, bukan kredit seperti orang kebanyakan. Para tetangga mengangguk-angguk, berdecak kagum. Hebat ya, Mas Reza. Beruntung sekali ibu punya anak sukses dan berbakti. Puji salah satu tetangga berdaster batik. Bu Suminten tertawa renyah. Tawa yang terdengar memekakkan telinga bagi seseorang yang sedang berdiri mematung di balik pintu dapur. Seseorang itu adalah saya. Jelas dong. Bibit unggul? Ya begini hasilnya. Reza dari kecil sudah kelihatan bakatnya. Beda sama. Bu Suminten sengaja menggantung kalimatnya. Lalu melirik sinis ke arah pintu yang sedikit terbuka. Anindya, kamu ngapain saja di dalam? Tamu sudah haus dari tadi. Mana minumannya? Lambat sekali kerjamu. Saya yang sedari tadi menahan napas. Tersentak kaget. Dengan tergesa, saya mengangkat nampan berisi 5 gelas teh manis hangat. Tangan saya sedikit gemetar, bukan karena nampan itu berat, melainkan karena beban yang menghimpit dada saya setiap kali mendengar nada suara mertua saya. Saya melangkah keluar, berusaha menyunggingkan senyum sopan, meski hati saya perih. Saya mengenakan daster rumahan sederhana yang warnanya sudah pudar, sangat kontras dengan Bu Suminten yang sore itu memakai gamis sutra dan perhiasan emas yang bergelantungan di leher, serta pergelangan tangannya. Maaf, tadi airnya baru mendidih, jadi harus menunggu sebentar, ucap saya pelan. Sambil meletakkan gelas-gelas itu satu persatu dengan hati-hati, Bu Suminten mendengus kasar. Alasan saja kamu bisa, bilang saja malas. Lihat tuh suamimu, kerja banting tulang siang malam, sampai bisa beli mobil mewah. Masa istrinya bikin teh saja leletnya minta ampun? Harusnya kamu bersyukur bisa numpang hidup enak di sini. Saya menunduk dalam, menelan ludah yang terasa pahit. Mata saya melirik sekilas ke arah Land Cruiser hitam yang berkilau ditimpa cahaya sore. Ada rasa sesak yang aneh setiap kali saya melihat benda itu. Bukan kagum seperti para tetangga, melainkan kecewa yang dalam, dan sebuah rahasia besar yang saya pendam sendiri. Karena saya tahu betul asal-usul mobil itu. Mobil itu sama sekali bukan hasil keringat Reza, bukan bonus tahunan kantornya, seperti yang digembar-gemborkan mertua saya. Mobil itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari ayah saya, Pak Wibowo. Baru dikirim minggu lalu. Ayah memberikannya agar putri kesayangannya bisa bepergian dengan nyaman dan aman. Tidak perlu kepanasan atau kehujanan naik motor butut lagi. Namun saat mobil itu tiba, Reza memegang tangan saya dan memohon dengan wajah memelas. Anin, tolong ya, bilang ke ibu kalau ini hasil kerjaku. Aku malu kalau ibu tahu aku masih dibantu mertua terus. Biar ibu sedikit bangga sama aku sebagai kepala keluarga. Lagi pula, harta orang tuamu kan jadi harta suami juga. Sama saja, kan? Kata-kata manis Reza waktu itu meluluhkan hati saya. Demi menjaga harga diri suami di mata ibunya, saya rela berbohong. Saya rela membiarkan mereka mengakui mobil pemberian ayah saya itu sebagai simbol kesuksesan. Tapi balasan yang saya dapatkan bukan ucapan terima kasih, melainkan penghinaan yang semakin menjadi-jadi setiap hari. Anindya, seruan tajam Bu Suminten membuyarkan lamunan saya. Kamu ngapain bengong di situ? Minggir! Jangan dekat-dekat mobil itu. Nanti baret kena nampan kotormu. Itu catnya mahal. Kalau lecet sedikit, gajimu setahun jadi babu juga tidak akan cukup buat memperbaikinya. Istri benalu seperti kamu mana paham barang mewah. Para tetangga tertawa kecil, mengira itu hanya gurauan akrab antara mertua dan menantu. Tapi bagi saya, itu adalah pukulan telak di ulu hati. Saat itu juga, Reza keluar dari rumah dengan pakaian rapi dan wangi parfum. Dia mendengar jelas ucapan ibunya. Namun laki-laki itu hanya diam, malah sibuk membetulkan letak jam tangannya. Berpura-pura tidak mendengar istrinya direndahkan di depan umum. Reza berjalan melewati saya begitu saja, tanpa menoleh. Lalu, duduk di samping ibunya dengan senyum bangga. Iya, doakan saja rezeki saya lancar terus, biar bisa beli aset lain, ucap Reza percaya diri. Tanpa sedikit pun rasa bersalah pada saya yang masih berdiri kaku, memegang nampan kosong di sudut teras. Saya menatap punggung suami saya dengan mata yang basah. Di dalam hati, saya menjerit,
Itu mobil dari ayahku. Kenapa kamu tega membiarkan ibumu menghinaku di depan barang pemberian ayahku sendiri? Tapi jeritan itu hanya bergema di ruang hampa dalam dada. Tak tersampaikan. Saya memilih mundur perlahan, kembali masuk ke dalam rumah yang terasa semakin dingin dan asing. Sebenarnya, malam badai itu bukanlah penghinaan pertama. Itu hanya puncak dari ratusan luka kecil yang saya kumpulkan selama 2 tahun. Saya masih ingat bulan-bulan pertama saya menjadi menantu. Saat itu saya masih membawa beberapa perhiasan pemberian almarhumah ibu saya. Cincin emas kawin, gelang kecil, dan kalung tipis. Barang-barang yang nilainya bukan pada harganya, melainkan pada kenangannya. Suatu sore, Bu Suminten masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Matanya langsung tertuju pada kotak perhiasan kecil di meja rias. Anindya, kamu ini menumpang di rumah orang. Kok masih pamer emas? Ujarnya sinis. Vina butuh modal buka usaha online. Lebih baik perhiasanmu itu dijual saja. Kamu kan istri benalu, tidak pantas pakai emas. Toh nanti kalau Reza sukses, kamu bisa beli yang lebih bagus. Saya menolak dengan halus. Saya bilang itu kenangan dari ibu saya yang sudah tiada. Tapi Bu Suminten malah marah besar. Ia menuduh saya pelit, sombong, dan tidak tahu balas budi. Reza, yang saya harap membela, justru berkata, "Sudah, Anin, berikan saja ke ibu. Masa sama keluarga sendiri perhitungan?" Akhirnya, demi menghentikan keributan, saya menyerahkan gelang dan kalung peninggalan ibu saya. Hanya cincin kawin yang saya pertahankan mati-matian. Uang hasil penjualannya pun tidak pernah dipakai Vina untuk usaha. Habis untuk membeli tas dan jalan-jalan bersama teman-temannya. Malam itu, saya menangis diam-diam, memeluk bantal. Saya merasa kehilangan bagian terakhir dari ibu saya. Tapi saya tidak berani bercerita kepada ayah. Saya takut beliau marah dan memaksa saya pulang. Saya masih percaya kalau saya sabar sedikit lagi, semua akan membaik. Ternyata kesabaran saya hanya membuat mereka semakin berani. Ada lagi satu kejadian yang sampai sekarang masih membekas. Suatu hari, Vina sedang asik bermain ponsel sambil memegang vas bunga keramik kesayangan Bu Suminten. Vas itu mahal, katanya warisan dari nenek. Karena ceroboh, Vina menjatuhkannya. Vas itu pecah berkeping-keping di lantai. Mendengar suara pecahan, Bu Suminten berlari dari dapur. Wajahnya merah padam. "Siapa yang memecahkan vas ibu?" teriaknya. Vina, dengan wajah tanpa dosa, langsung menunjuk ke arah saya yang kebetulan sedang membersihkan jendela di dekat situ. "Mbak Anindya." "Bu, tadi dia ngepel kurang hati-hati, kesenggol sapunya," ujar Vina enteng. Saya terkejut. "Bukan, Bu, saya tidak menyentuhnya. Tadi Vina yang..." "Diameter," bentak Bu Suminten. "Sudah merusak, masih berani menyalahkan adik iparmu. Vas itu warisan, Anindya, tidak ternilai harganya. Gajimu jadi babu pun tidak akan cukup menggantinya. Dasar menantu pembawa sial. Sejak kamu masuk ke rumah ini, semua jadi berantakan. Saya hanya bisa terdiam. Membela diri pun percuma. Di rumah itu, perkataan saya tidak pernah punya harga." Vina hanya tersenyum kecil di belakang ibunya, lalu kembali bermain ponsel seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak hari itu, saya belajar satu hal pahit. Di rumah ini, saya bukan menantu. Saya bukan istri. Saya hanya pesuruh yang kebetulan bernama Anindya. Saya menelan semua itu. Setiap pagi saya bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan. Setiap malam saya tidur paling akhir setelah semua piring dicuci. Saya makan dengan lauk seadanya, sementara mereka menikmati hidangan mewah. Tubuh saya yang dulu berisi perlahan menjadi kurus. Pipi saya yang dulu gembul kini cekung. Tapi tidak satu pun dari mereka yang peduli. Bagi mereka, selama ada yang melayani, selama ada yang bisa dihina untuk menaikkan harga diri mereka, saya berguna. Tidak lebih dari itu. Dan malam badai itu, saat saya berdiri kedinginan di emperan toko, saya akhirnya menyadari sesuatu. Kesabaran yang saya pegang selama ini bukanlah kemuliaan. Itu hanyalah izin yang saya berikan kepada mereka
untuk terus menyakiti saya. Langit yang semula cerah perlahan berubah menjadi abu-abu pekat. Gumpalan awan hitam berarak cepat menutupi matahari. Angin kencang mulai bertiup, menggoyangkan dahan pohon mangga di halaman, seolah alam sedang bersiap menumpahkan amarahnya. Di ruang tengah, suasana justru terasa berbeda. Vina, adik ipar saya, sedang berbaring santai di sofa empuk sambil memainkan ponselnya. Kakinya dinaikkan ke atas meja kaca tanpa rasa sungkan. Toples camilan di pangkuannya sudah hampir kosong. Bu Suminten duduk di samping putri kesayangannya itu, memijat-mijat kaki Vina. Seakan Vina adalah putri raja yang kelelahan usai memimpin negara. Padahal Vina hanya pengangguran yang setiap bulan menghabiskan gaji kakaknya. Aduh, Vina lapar nih. Renggek Vina manja, matanya tetap terpaku pada layar. Tapi tidak mau masakan rumah. Bosan, rasanya tawar. Vina lagi pengen banget sate Marangi yang di perbatasan kota itu, yang bumbunya meresap banget. Bu Suminten langsung tersenyum lebar. Sate yang terkenal itu. Ya sudah, beli saja. Apa sih yang tidak buat anak bungsu ibu, saya yang sedang mengepel lantai di sudut ruangan, menghentikan gerakan saya sejenak. Saya melirik ke jendela. Kilatan petir mulai menyambar di kejauhan, disusul suara guruh yang menggelegar. Jarak ke perbatasan kota lumayan jauh, butuh hampir 1 jam bolak-balik. Belum lagi macet sore hari. Mbak Anindya, panggil Vina tanpa menoleh. Nadanya memerintah. Dengar, aku mau sate. Buruan beli sana. Keburu tutup atau kehabisan? Saya menegakkan tubuh, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Saya berjalan mendekat dengan hati-hati. Maaf, tapi di luar mendung sekali. Sepertinya sebentar lagi badai. Apa tidak sebaiknya pesan lewat aplikasi saja? Atau beli yang dekat-dekat sini? Bu Suminten langsung melotot. Pijatannya di kaki Vina berhenti seketika. Kamu ini kalau disuruh alasannya 1000. Kalau Vina maunya sate yang di sana. Ya, sana yang di sana. Pesanan online itu rasanya beda. Kamu pikir adikmu ini selera kampungan seperti kamu? Saya masih mencoba. Tapi, Bu, jalannya sudah mulai tergenang. Motornya juga sudah tua. Takutnya mogok di jalan. Naik motor sana, bentak Bu Suminten. Mobil itu bukan buatmu. Mobil itu untuk Reza dan ibu. Sayang kalau kena lumpur cuma buat antar sate. Kamu ini istri benalu. Kok malah mau enaknya naik mobil mewah? Pahu diri sedikit. Saya terdiam. Dada saya naik turun menahan sesuatu yang panas di tenggorokan. Ironisnya, Land Cruiser pemberian ayah saya berdiri gagah di depan rumah, siap melindungi siapa saja dari panas dan hujan. Tapi pemilik sejatinya justru diusir keluar, menembus badai dengan motor rongsokan. Saya mengambil jaket tipis, memakai helm yang kaca depannya sudah buram, lalu menyalakan mesin motor tua itu. Suaranya menderu, kasar, mengepulkan asap putih tipis. Saat saya melajukan motor keluar gerbang, tetes air hujan pertama jatuh membasahi pipi saya, menyatu dengan air mata yang tak sanggup lagi saya tahan. Saya pergi bukan karena takut pada mertua, tapi karena saya masih memegang janji sebagai istri untuk berbakti. Meski bakti itu dibalas dengan racun. Di belakang saya, pintu rumah tertutup rapat, menyisakan tawa keluarga suami yang hangat dan nyaman, tanpa sedikit pun peduli pada nasib saya di luar sana. Hujan yang ditakutkan akhirnya turun juga, bukan gerimis penyantar tidur, melainkan tumpahan air bah dari langit. Angin menderu menyapu jalanan aspal yang licin. Di tengah badai itu, saya berjuang mengendalikan stang motor yang bergetar hebat. Jaket tipis saya sudah tembus air dalam hitungan detik, menempel dingin di kulit, membuat gigi saya beradu menahan beku. Kaca helm yang buram nyaris tidak membantu saya melihat jalan. Setiap kali ada mobil berpapasan, sorot lampunya memecah di kaca helm, membuat pandangan saya silau dan kabur. Jalan menuju perbatasan terasa begitu panjang. Genangan air mulai meninggi di beberapa titik. Tiba-tiba, mesin motor tua itu batuk-batuk kasar, lalu mati total. Tepat saat saya berada di ruas jalan yang sepi dan minim penerangan. Ya Allah, jangan mogok sekarang. Tolong. Bisik saya parau. Suara saya kalah oleh deru hujan. Kaki saya yang gemetar
mencoba mengengkol pedal starter berkali-kali. Sekali, 2 kali, 10 kali. Nihil. Mesin itu membisu, menyerah pada usia dan dinginnya air. Saya turun dari motor, mendorong besi tua yang terasa 2 kali lebih berat itu menuju emperan sebuah toko bangunan yang sudah tutup. Saya bersandar di tiang beton yang dingin. Tubuh saya basah kuyup dari ujung rambut hingga ujung kaki. Air menetes deras dari jilbab dan baju saya, membentuk genangan kecil di sekitar kaki yang hanya beralas sandal jepit tipis. Dengan tangan yang keriput karena kedinginan, saya merogoh saku jaket, mengambil ponsel yang untungnya saya bungkus plastik. Harapan satu-satunya adalah Reza. Saya menekan nomor suami saya dengan jari gemetar. Panggilan tersambung. Terdengar nada sambung yang panjang, membuat hati saya semakin cemas. Akhirnya, telepon diangkat. Halo, apalagi sih? Suara Reza terdengar ketus. Di latar belakang terdengar tawa Vina dan Bu Suminten yang sedang menonton televisi. Kontras sekali dengan desau angin dan hujan yang mengepung saya. Mas, tolong aku. Suara saya bergetar hebat menahan tangis dan dingin. Motornya mogok. Mesinnya mati kena banjir. Aku terjebak di jalan sepi dekat gudang tua. Belum sampai ke tempat sate. Hujannya deras sekali. Aku takut sendirian di sini. Mas, hening sejenak di ujung telepon. Saya berharap mendengar suara kekhawatiran. Berharap Reza akan bilang, tunggu di situ. Mas, jemput sekarang. Namun jawaban yang saya terima justru membuat darah saya mendidih sekaligus membeku. Ya ampun. Anindya, kamu ini bisanya cuma menyusahkan saja, bentak Reza. Suaranya meninggi. Makanya, kalau bawa motor itu hati-hati. Jangan diterjang banjir. Itu motor tua, bukan kapal selam. Terus sekarang kamu mau aku ngapain? Hujan deras begini, kamu suruh aku keluar. Nanti aku sakit. Besok aku kerja. Tapi aku kedinginan di sini. Mas, gelap. Suara saya makin pelan. Pertahanan saya runtuh. Tolong jemput aku pakai mobil. Sebentar saja. Tidak bisa, potong Reza cepat. Ibu baru saja bilang, mobilnya habis dipoles tadi pagi. Sayang kalau kena hujan. Dan lumpur cuma buat menjemput kamu sama motor rongsokan itu. Kamu cari bengkel kek? Atau dorong? Sampai nemu tempat berteduh. Pokoknya jangan pulang kalau tidak bawa sate pesanan Vina. Kasihan adikku, sudah menunggu dari tadi. Kamu ini jadi istri manja banget sih. Sambungan telepon diputus sepihak. Saya menatap layar ponsel yang meredup dengan tatapan kosong. Air mata saya luruh, menyatu dengan air hujan di wajah. Rasa dingin yang menusuk tulang kini tak sebanding dengan nyeri di dada saya. Di saat saya butuh perlindungan, suami saya lebih memilih menjaga cat mobil daripada nyawa istrinya sendiri. Sementara itu, beberapa kilometer dari tempat saya berteduh, sebuah sedan hitam mewah melaju membelah hujan dengan kecepatan sedang namun stabil. Di kursi belakang yang nyaman dan hangat, duduk seorang pria paruh baya. Itu ayah saya, Pak Wibowo Hartanto. Pria yang biasanya tenang itu malam ini gelisah. Tangannya berkali-kali menyentuh dada kiri yang berdebar tak beraturan. Pak Haryo, panggil ayah saya pelan kepada asisten setianya yang duduk di depan. Masih jauh rumah anak saya, sekitar 20 menit lagi. Pakistan, sahut Pak Haryo. Cuaca memang sangat buruk malam ini. Sopir tidak berani terlalu ngebut. Ayah saya menatap jendela yang berembun. Perasaan saya tidak enak sejak tadi sore. Rasanya ingin cepat-cepat sampai dan memastikan Anindya baik-baik saja. Tadi saya telepon, tidak diangkat. Mungkin sedang sibuk melayani suaminya. Pakistan, ujar Pak Haryo. Tenang saja, Non Anindya pasti aman. Kan ada mobil yang Bapak kirimkan itu. Pasti mereka menjaga Non dengan baik. Ayah saya tersenyum tipis. Senyum seorang ayah yang tulus. Saya harap begitu. Saya sengaja kirim mobil itu supaya Anindya tidak perlu kepanasan atau kehujanan lagi. Saya tidak mau putri saya menderita. Kamu tahu sendiri, Haryo. Anindya itu tidak pernah minta apa-apa ke saya. Dia menikah dengan Reza pun hanya modal cinta. Tidak melihat materi. Saya cuma ingin bantu sedikit tanpa menyinggung harga diri suaminya. Ayah saya kembali menatap keluar, melihat kilatan petir menyambar langit. Beliau tidak tahu. Di saat yang sama,
Putri yang ia banggakan dan lindungi mati-matian itu sedang meringkuk kedinginan di emperan toko, menangis sendirian. Sementara mobil pemberiannya sedang dielus orang lain di garasi yang kering. Firasat seorang ayah memang tidak pernah salah. Hanya saja, kenyataannya jauh lebih pahit dari yang bisa ia bayangkan. Di tempat saya berteduh, dingin semakin menusuk. Saya sudah hampir kehilangan harapan ketika sebuah lampu motor mendekat dan berhenti. Seorang bapak tua penjual gorengan keliling yang baru selesai berjualan melihat saya menggigil. Astagfirullah, nak. Kenapa di sini sendirian malam-malam begini? Tanyanya cemas. Saya menjelaskan dengan suara bergetar. Bapak itu tanpa banyak bicara melepas jas hujannya dan menyampirkan ke pundak saya. Lalu ia membantu mendorong motor saya ke bengkel kecil langganannya yang masih buka. Sabar ya. Nak, orang sabar itu disayang yang di atas, yang sekarang menyakiti. Nanti pasti dapat balasannya, ujar bapak itu lembut. Air mata saya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena keajaiban kecil bernama kebaikan dari orang asing. Orang yang sama sekali tidak berhutang apapun kepada saya, justru menolong. Sementara suami dan keluarga yang seharusnya melindungi, malah membuang saya seperti sampah sambil menunggu motor diperbaiki. Saya duduk di bangku kayu bengkel. Tubuh saya masih basah. Saya menatap ponsel. Ada satu panggilan tak terjawab dari nomor yang sudah lama tidak saya hubungi. Nomor ayah saya. Jari saya bergetar di atas layar. Selama 2 tahun, saya selalu menyembunyikan penderitaan saya dari ayah. Saya tidak ingin beliau khawatir. Saya tidak ingin beliau tahu bahwa pernikahan yang dulu saya perjuangkan ternyata berakhir seperti ini. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, pertahanan saya benar-benar runtuh. Saya menekan tombol panggil. Di seberang kota, di rumah mertua saya, suasana justru terasa hangat dan meriah. Beberapa ibu tetangga, teman satu arisan Bu Suminten, sedang tertawa-tawa sambil menikmati kue-kue basah yang tersaji di meja. Mereka sengaja berkumpul, berlindung dari hujan sembari memandangi Land Cruiser hitam yang terparkir gagah di depan mata. Seolah mobil itu adalah monumen kebanggaan yang wajib disembah. Bu Suminten duduk dengan kaki disilangkan, memegang cangkir teh dengan gaya yang dibuat-buat anggun. Ya begitulah. Jeng, ujarnya berseri. Namanya juga anak berbakti. Reza itu tidak tega lihat ibunya naik taksi online kalau mau pengajian. Makanya dia beli mobil ini. Katanya biar saya nyaman. Padahal saya sudah bilang tidak usah repot-repot. Tapi dia memaksa. Beruntung banget ya, Bu Suminten, sahut salah satu ibu dengan nada iri yang tak ditutupi. Sudah punya anak sukses, ganteng. Sayang orang tua lagi. Tidak seperti menantu saya, belikan daster saja, hitung-hitungan. Di tengah gelak tawa itu, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, di mana Anindya? Menantu yang tadi disuruh pergi membeli sate di tengah badai. Reza duduk di sudut sambil bermain ponsel. Sesekali tertawa membaca pesan dari teman-temannya. Ponselnya sempat berdering, panggilan masuk dari saya. Tapi ia hanya melirik layar, lalu mematikan getarnya, dan kembali asyik dengan obrolannya. Vina sudah lupa sama sekali dengan sate yang ia pesan. Perutnya sudah kenyang oleh camilan. Yang ia ributkan sekarang adalah tas merek terkenal yang ingin ia beli bulan depan. Menggunakan uang dari kakaknya. Tidak ada yang tahu malam itu. Sebuah sedan hitam sudah berbelok memasuki kompleks, membawa seseorang yang akan mengubah segalanya. Tapi sebelum sampai ke gerbang itu, telepon di tangan sang ayah berdering. Dan suara di seberang sana adalah suara yang selama ini ia rindukan. Kini terdengar hancur. Halo, ayah. Suara saya nyaris tidak terdengar di antara deru hujan. Anindya. Nak, ini kamu. Suara ayah saya langsung berubah cemas. Kamu di mana? Suaramu kenapa? Ayah dari tadi telepon tidak diangkat. Saya mencoba menahan tangis. Tapi begitu mendengar suara ayah, semuanya tumpah. Ayah, Anin capek. Anin capek sekali, isak saya. Anin sekarang di bengkel pinggir jalan. Motornya mogok. Anin disuruh beli sate ke perbatasan kota.
di tengah hujan badai begini. Anin sudah telepon Mas Reza, tapi dia tidak mau jemput. Katanya, sayang mobilnya kena lumpur. Hening di seberang. Hening yang panjang dan berat. Mobil. Suara ayah saya berubah dingin. Mobil yang ayah kirim itu. Dia tidak mau memakainya untuk menjemput istrinya yang kehujanan. Anin minta maaf. Ya, saya menangis. Selama ini, Anin tidak pernah cerita. Anin tidak mau ayah khawatir. Anin pikir kalau Anin sabar. Suatu hari, mereka akan menyayangi Anin. Tapi sudah 2 tahun. Ya, Anin lelah. Setiap hari Anin dihina. Dibilang istri, benalu. Dibilang miskin. Padahal mobil itu pemberian ayah. Tapi Anin disuruh bohong. Bilang itu hasil kerja Mas Reza. Di seberang telepon, saya bisa mendengar napas ayah saya memberat. Saya tahu, beliau sedang menahan amarah yang luar biasa. Anindya, dengar ayah baik-baik. Suara beliau bergetar, tapi tegas. Kamu tunggu di bengkel itu. Jangan kemana-mana. Kirim ayah lokasimu lewat ponsel. Ayah suruh Pak Haryo jemput kamu sekarang. Kamu jangan pulang ke rumah itu lagi. Tidak akan pernah lagi. Tapi, tidak ada tapi. Nak, potong ayah saya. Lembut namun pasti. Selama ini, ayah salah. Ayah pikir dengan memberi mobil, memberi materi, kamu akan bahagia. Ayah tidak tahu kamu disiksa batinmu setiap hari. Sekarang biar ayah yang urus. Ayah dalam perjalanan ke rumah itu. Dan malam ini semuanya akan selesai. Telepon ditutup. Tak lama, sebuah mobil berhenti di depan bengkel. Pak Haryo turun dengan payung. Lalu memayungi saya menuju mobil dengan penuh hormat. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ada orang yang memperlakukan saya seperti manusia yang berharga. Sementara itu, di depan rumah mertua, sedan hitam ayah saya berhenti perlahan. Karena hujan deras dan kaca yang gelap, tidak ada yang memperhatikan siapa di dalamnya. Pintu penumpang terbuka. Keluarlah sosok laki-laki parubaya. Ia mengenakan kemeja putih polos yang sedikit kusut di lengan, celana bahan hitam biasa, memegang payung hitam standar, tanpa pengawalan. Itu ayah saya. Beliau sengaja meminta sopir menunggu di mobil agar tidak menarik perhatian. Hatinya yang gelisah menuntunnya untuk melihat langsung kondisi tempat putrinya tinggal selama ini, tanpa embel-embel kemewahan yang biasa melekat padanya. Langkah ayah saya terhenti sejenak saat matanya menatap Land Cruiser yang terparkir di teras. Beliau mengenali plat nomornya. Itu mobil yang ia beli tunai atas nama saya. Senyum tipis sempat terbit di bibirnya. Mengira mobil itu dirawat baik oleh menantunya. Namun senyum itu perlahan pudar saat ia melihat ke arah teras. Ia melihat keramaian, melihat tawa, tapi tidak melihat wajah putrinya di sana. Ayah saya melangkah mendekat. Cipratan air hujan membasahi ujung celananya. Saat kakinya hendak menapak ke lantai teras yang bersih, suara melengking Bu Suminten menghentikannya. Stop di situ. Bu Suminten berdiri dari kursi, melambaikan tangan dengan gaya mengusir, seperti menghalau kucing liar. Jangan naik. Lantai baru dipel. Nanti kotor kena sepatu bapak yang penuh lumpur itu. Ayah saya tertegun. Beliau menurunkan payungnya sedikit. Bu Suminten memandangi penampilan ayah saya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Kemeja kusut, celana biasa, payung butut. Di matanya, pria ini tidak lebih dari seorang sopir atau kurir. Mau apa? Pakistan. Cari siapa? Tanya Bu Suminten judes. Kalau mau ngamen atau minta sumbangan, jangan di sini. Ini rumah orang terhormat. Sana, cari di tempat lain. Para ibu tetangga ikut menatap ayah saya dengan pandangan sinis. Salah satu dari mereka bahkan menutup hidung, seolah ayah saya membawa bau tak sedap. Ayah saya tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan luka sekaligus ketenangan yang berbahaya. Saya mencari Anindya, ujar ayah saya tenang. Saya dengar dia tinggal di rumah ini. Mendengar nama itu, raut Bu Suminten berubah masam. Oh, si benalu itu, dengusnya. Dia tidak ada. Lagi disuruh beli sate. Memangnya bapak siapa? Saudaranya. Pantas saja, sama-sama orang susah. Anindya itu memang dari keluarga miskin.
Bapaknya saja katanya cuma pegawai biasa di kampung. Sudah. Pakistan, jangan harap dapat apa-apa dari sini. Anak itu numpang hidup di rumah saya. Di teras itu, Reza yang sedari tadi diam, mulai memperhatikan. Ada sesuatu pada pria parubaya itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Wajah itu, sorot mata itu, sepertinya ia pernah melihatnya. Tapi di mana? Tiba-tiba ponsel Reza bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor kantor istrinya. Pesan dari seseorang yang mengenal mertua besar Reza. Isinya hanya satu kalimat yang membuat darah Reza membeku seketika. Mas, apakah benar Pak Wibowo Hartanto, pemilik grup perusahaan tempat saya kerja, sedang ada di rumah Mas? Beliau ayah kandung Mbak Anindya. Reza membaca pesan itu sekali, dua kali. Wajahnya pucat pasi, ponsel di tangannya hampir terjatuh. Pak Wibowo Hartanto. Nama itu bukan nama sembarangan. Itu adalah nama yang sering muncul di majalah bisnis. Pemilik salah satu grup perusahaan properti dan logistik terbesar di negeri ini. Pria yang kekayaannya tidak terhitung lagi dengan jari. Dan pria itu yang baru saja diusir ibunya seperti pengemis. Yang baru saja dihina sebagai orang susah adalah ayah kandung dari istri yang selama ini ia rendahkan. First, Ibu. Suara Reza tercekat. Ia bangkit dari kursi dengan kaki gemetar. Ibu, tolong. Jangan bicara lagi. Bu Suminten menoleh heran. Kenapa kamu? Reza, mukamu pucat begitu. Ada apa? Reza tidak menjawab. Ia berjalan terhuyung mendekati ayah saya. Tubuhnya membungkuk. Suaranya nyaris tidak keluar. Bapak Wibowo, kan? Bapaknya Anindya. Seketika, suasana teras yang tadi riuh berubah senyap. Para ibu tetangga saling pandang, bingung. Bu Suminten mengernyitkan dahi. Reza, kamu ngomong apa? Bapak ini cuma orang nyasar yang diameter. Bu, potong Reza. Kali ini dengan nada panik yang belum pernah Bu Suminten dengar. Ibu tahu siapa yang ibu usir barusan. Ibu tahu siapa yang ibu sebut orang susah. Pada saat itu, dari arah gerbang, sebuah mobil sedan hitam lain berhenti. Pintunya terbuka, dan dari dalam keluar Pak Haryo. Kali ini dengan jas hitam rapi, diikuti dua orang berbadan tegap. Pak Haryo berjalan mendekat, lalu membungkuk hormat di hadapan ayah saya. Mohon maaf terlambat, Pak Wibowo. Non Anindya sudah aman di mobil. Beliau sudah kami beri selimut dan minuman hangat. Ujar Pak Haryo dengan suara lantang yang sengaja terdengar oleh semua orang di teras. Kata Pak Wibowo itu menggema seperti petir kedua malam itu. Bu Suminten berdiri terpaku. Cangkir teh di tangannya bergetar. Para ibu arisan yang tadi tertawa, kini menutup mulut dengan tangan. Mata mereka membelalak. Wibowo, gumam salah satu ibu. Wibowo Hartanto, yang punya perusahaan besar itu. Yang fotonya sering di koran. Ayah saya akhirnya melangkah maju. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Lumpur di sepatunya tidak lagi jadi soal. Beliau berdiri tegak di tengah teras. Dan dengan satu tatapan, seluruh kesombongan yang tadi memenuhi rumah itu runtuh menjadi debu. Jadi, ujar ayah saya. Suaranya tenang, tapi setiap katanya menusuk seperti pisau. Inilah rumah tempat putri saya tinggal selama 2 tahun. Tempat dia dipuji sebagai pembantu, dihina sebagai benalu. Dan malam ini diusir ke tengah badai hanya untuk membeli sate. Bu Suminten jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang tadi angkuh, kini pucat seperti mayat. Pakistan, Pak Wibowo, saya tidak tahu. Suaranya bergetar. Kalau saya tahu, Anindya anak bapak. Saya pasti. Pasti apa? Potong ayah saya dingin. Pasti memperlakukannya dengan baik. Pasti tidak menyuruhnya mengepel sambil hamil dulu. Pasti tidak menghinanya di depan tetangga. Bu Suminten terdiam. Itulah masalahnya. Bu, lanjut ayah saya. Anda baik hanya kepada orang yang Anda kira kaya. Anda menghina orang yang Anda kira miskin. Putri saya tidak pernah menyebut siapa ayahnya, karena dia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta. Dan Anda gagal dalam ujian paling sederhana, yaitu
memperlakukan manusia sebagai manusia. Reza berlutut di lantai teras. Air matanya tumpah. Pakistan. Saya mohon. Beri saya kesempatan. Saya hilaf. Saya benar-benar hilaf. Ratapnya. Saya mencintai Anindya. Saya mencintai. Ayah saya tersenyum getir. Kamu menyuruh istrimu berbohong demi harga dirimu yang palsu. Kamu membiarkan ibumu menghinanya setiap hari. Dan malam ini, saat dia terjebak badai dan memohon pertolongan, kamu lebih memilih melindungi cat mobil daripada nyawa istrimu. Itu bukan cinta, Reza. Itu adalah pengecut yang menumpang hidup di atas penderitaan orang lain. Reza tertunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Ayah saya menoleh kepada Pak Haryo. Haryo, urus semua dokumennya. Mulai besok pagi, siap. Pakistan, jawab Pak Haryo. Ayah saya kembali menatap Bu Suminten dan Reza, lalu mengeluarkan satu kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Rumah yang kalian tempati ini, ujar ayah saya pelan. Tahukah kalian siapa pemiliknya? Bu Suminten dan Reza saling pandang dengan bingung. Rumah ini, rumah kami sendiri. Pakistan, jawab Bu Suminten ragu. Reza yang mencicilnya. Ayah saya tersenyum tipis. Beliau memberi isyarat kepada Pak Haryo, yang langsung membuka map kulit hitam dan menyerahkan selembar dokumen. 2 tahun lalu, ujar ayah saya, saat Anindya menikah. Dia bercerita bahwa kalian kesulitan mencicil rumah ini. Cicilannya nyaris macet, dan rumah ini hampir disita bank. Anindya datang ke saya, menangis, meminta bantuan. Tanpa sepengetahuan kalian, saya melunasi seluruh sisa cicilan rumah ini lewat perusahaan saya. Hitam di atas putih. Sertifikat rumah ini sekarang atas nama Anindya, putri saya. Suara itu seperti palu yang menghancurkan seluruh kebanggaan keluarga itu. Bu Suminten menatap dokumen di tangan ayah saya dengan tangan gemetar. Sertifikat itu nyata. Nama Anindya tercetak jelas di sana, lengkap dengan stempel notaris. Tidak mungkin, gumam Bu Suminten. Reza yang membayar cicilannya selama ini. Cicilan apa, Bu? Suara ayah saya tajam. Sudah lunas sejak 2 tahun lalu. Uang yang setiap bulan Reza kira sebagai cicilan sebenarnya hanya masuk ke rekeningnya sendiri, lalu dipakai untuk membeli barang mewah dan memanjakan adiknya. Selama ini, kalian hidup nyaman di rumah yang sudah menjadi milik menantu yang kalian hina. Reza terduduk lemas, wajahnya hancur. Semua kebohongan yang ia rangkai selama ini kini berbalik menghantamnya sendiri. Saya tidak akan menuntut kalian, lanjut ayah saya. Saya bukan orang yang suka membalas dendam, tapi saya juga tidak akan membiarkan putri saya tinggal satu atap lagi dengan orang-orang yang memperlakukannya seperti binatang. Mulai besok, rumah ini akan dikosongkan. Kalian punya waktu sampai pagi untuk berkemas. Saya sudah menyiapkan pesangon yang cukup untuk kalian menyewa kontrakan selama setahun dan modal usaha kecil. Anggap itu sebagai ucapan terima kasih saya, karena pernah menampung putri saya, walau dengan cara yang salah. Ayah saya berbalik, berjalan menuju Land Cruiser hitam yang tadi dibanggakan Bu Suminten di depan seluruh tetangga. Beliau membuka pintu mobil itu. Dan mobil ini, ujar ayah saya, akan saya bawa kembali. Ini milik Anindya. Bukan simbol kesuksesan kalian. Tidak pernah. Mesin Land Cruiser menyala. Ban mobil itu melindas genangan air, membawa pergi simbol kebanggaan palsu keluarga itu. Di teras, Reza dan Bu Suminten hanya bisa menatap lampu belakang mobil yang semakin mengecil, lalu menghilang di tikungan. Para ibu tetangga yang tadi memuji, kini terdiam. Satu persatu mereka pulang tanpa berani menatap mata Bu Suminten. Kemewahan yang besok pagi akan lenyap, menyisakan penyesalan yang terlambat. Hujan pun berhenti, seolah alam telah selesai membersihkan kotoran di tempat itu. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah jendela kamar yang besar dan mewah, menyapu lembut wajah saya yang masih terlelap dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya tidur tanpa rasa cemas, tanpa takut dibentak karena bangun kesiangan, tanpa mimpi buruk tentang cucian piring yang menumpuk. Saya perlahan membuka mata, menatap langit-langit kamar yang tinggi berhiaskan lampu gantung kristal. Saya menyadari
Saya tidak lagi berada di kamar sempit dan pengap di rumah Reza, melainkan di rumah masa kecil saya, rumah ayah saya. Sementara itu, di seberang kota, pagi terasa seperti penghakiman bagi penghuni rumah di Jalan Melati. Tepat pukul 7, Pak Haryo dan timnya sudah berdiri di depan gerbang. Tidak ada kekerasan, tidak ada teriakan, hanya ketegasan yang dingin. Waktunya habis. Pak Reza, Bu Suminten, ujar Pak Haryo datar sambil melihat jam tangannya. Silahkan tinggalkan kunci rumah di meja. Truk untuk barang pribadi sudah menunggu di depan. Bu Suminten keluar dengan mata bengkak dan wajah sembab. Ia menyeret koper besar dengan langkah gontai. Tidak ada lagi gamis sutra atau perhiasan emas yang biasa ia pamerkan. Pagi itu, ia hanya memakai daster kusut. Tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Di belakangnya, Vina berjalan menunduk, menutupi wajah dengan ujung kerudung, menghindari tatapan para tetangga yang sudah berkumpul seperti menonton sirkus. Reza keluar terakhir. Ia sempat berhenti di teras, menatap kosong ke arah garasi yang kini melompong. Tidak ada lagi mobil mewah yang ia banggakan. Rumah yang selama ini ia klaim sebagai hasil keringatnya, kini harus ia tinggalkan karena kebohongan yang ia rangkai sendiri. Lihat, diusir beneran, bisik seorang ibu tetangga. Cukup keras. Suara yang dulu memuji, kini berbalik menjadi pedang. Makanya, jangan sombong. Ternyata, semua punya menantunya. Kasihannya si Anindya, untung sudah diselamatkan ayahnya. Bisikan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Saat taksi yang membawa mereka mulai bergerak menjauh, Reza menoleh ke belakang untuk terakhir kali. Ia melihat Pak Haryo menutup gerbang rumah itu dan menggemboknya dengan rantai besar. Bunyi gembok itu seolah mengunci masa depan cerah yang telah ia sia-siakan. Ia kehilangan istri yang tulus, kehilangan rumah, dan kehilangan kehormatannya sebagai laki-laki, hanya demi mengejar pujian semu ibunya. Di dalam taksi yang hening, tangis penyesalan. Reza pecah tanpa suara, namun terlambat. Sangat terlambat. Kembali ke rumah ayah saya. Saya berjalan menuruni tangga melingkar menuju ruang makan. Aroma nasi goreng mentega kesukaan saya tercium harum. Di ujung meja makan panjang dari kayu jati, ayah saya sudah duduk menunggu. Beliau tersenyum lebar saat melihat saya turun. Tidak ada jas formal, hanya kaos santai. Tapi wibawanya sebagai ayah yang penuh kasih terasa begitu kuat. Selamat pagi, Tuan Putri, sapa ayah saya. Tidurmu nyenyak. Saya tersenyum. Mata saya kembali berkaca-kaca. Nyenyak sekali. Ya, rasanya seperti beban ribuan kilo di pundak Anin hilang begitu saja. Ayah saya berdiri, menarik kursi untuk saya. Makanlah yang banyak. Ayah lihat, kamu kurus sekali. Pipi gembulmu yang dulu lucu, hilang entah kemana. Mulai hari ini, tugas ayah mengembalikan senyum itu. Kami sarapan dengan tenang, diselingi canda tawa ringan yang sudah lama hilang dari hidup saya. Di tengah makan, saya meletakkan sendok perlahan. Ayah, panggil saya pelan. Bagaimana nasib Mas Reza dan ibunya? Apa ayah benar-benar mengusir mereka? Ayah saya menghela napas panjang, lalu meraih tangan saya dan menggenggamnya erat. Anindya, anakku, ayah tidak jahat. Ayah sudah memberi pesangon yang cukup untuk mereka memulai hidup lagi. Tapi ayah harus memisahkan kalian. Mereka itu benalu. Kalau ayah, biarkan mereka dekat denganmu. Mereka akan terus menghisap kebahagiaanmu sampai kau layu. Ayah saya menatap mata saya dalam-dalam. Ingat satu hal, Nak, cinta itu tidak menyakiti. Cinta itu tidak merendahkan. Kalau ada orang yang membuatmu merasa tidak berharga, itu bukan cinta, itu manipulasi. Kamu adalah Putri Wibowo Hartanto. Tapi lebih dari itu, kamu adalah perempuan yang berharga. Jangan pernah biarkan siapapun, atas nama cinta sekalipun, menginjak harga dirimu lagi. Air mata haru menetes di pipi saya. Saya bangkit dan memeluk ayah saya erat. Pelukan yang hangat dan melindungi. Pelukan yang selama ini saya rindukan di saat-saat sepi di rumah Reza. Terima kasih. Ayah,
Isak saya di bahu beliau. Terima kasih sudah menjemput Anin. Terima kasih sudah menjadi pahlawan Anin. Ayah saya mengelus punggung saya lembut. Ayah akan selalu menjemputmu. Sejauh apapun kamu tersesat, seberat apapun badai yang menimpamu, ayah akan datang. Karena bagi ayah, harta terbesar di dunia ini bukan perusahaan, bukan mobil mewah, bukan rumah besar ini. Harta ayah hanyalah kamu. Di luar, matahari semakin tinggi, menyinari taman bunga yang bermekaran. Saya melepaskan pelukan, menghapus air mata, dan tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. Saya tahu, luka di hati saya mungkin butuh waktu untuk sembuh. Tapi saya tidak lagi sendirian. Saya telah pulang ke tempat di mana saya dicintai apa adanya. Bukan karena apa yang saya miliki. Dan bagi saya, itulah definisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilan luarnya. Karena di balik kesederhanaan seseorang, mungkin tersimpan kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dibeli dengan uang. Dan jangan pernah merendahkan pasanganmu hanya karena silau harta orang lain. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan, menelan setiap hinaan, demi sebuah kata bernama bakti. Mereka mengira kesabaran akan dibalas cinta, padahal yang mereka dapat hanya luka yang semakin dalam. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang lebih takut kehilangan validasi orang lain daripada kehilangan istri yang tulus mencintainya. Mereka baru sadar betapa berharganya seseorang justru setelah orang itu pergi. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Suminten yang mengukur nilai seorang manusia dari mobil yang ia kendarai dan pakaian yang ia kenakan. Lupa bahwa kemuliaan sejati tidak pernah terlihat dari luar. Bu Suminten dan Vina kini tinggal di kontrakan sempit, hidup dari pesangon yang semakin menipis. Reza bekerja serabutan, kehilangan segalanya. Sementara saya perlahan bangkit, membangun kembali hidup di tempat saya dicintai apa adanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk memuliakan ketulusan atau menyesal setelah ia pergi, karena penyesalan selalu datang terlambat. Bagaimana menurut kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.